Pelaksanaan pemilihan kepala kampung serentak di Kabupaten Kerom sebagaimana tertuang dalam program KPU secara hierarki atau berjenjang, yaitu dari KPU RI, KPU Provinsi, dan juga KPU Kabupaten Kota, bahwa pada tanggal 20 Agustus telah disepakati dengan Dirjen Kementerian Dalam Negeri dalam acara soft opening program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan 2024, sehingga KPU tetap akan bersinergis dengan pemerintah daerah dan juga pemerintah kecamatan serta kampung untuk bersama-sama bagaimana memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat di setiap kampung. Dalam hal ini KPU Kabupaten Kerom berkoordinasi dengan DPMK, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, untuk pelaksanaan pemilihan kepala kampung serentak yang akan dilaksanakan pada bulan Desember yang tersebar di 22 kampung. KPU Kabupaten Kerom sudah berkoordinasi dengan DPMK dan menyerahkan daftar pemilih tetap yang akan dipergunakan oleh DPMK untuk memutakhirkan data pemilih di setiap kampung yang melaksanakan pemilihan kepala kampung di masing-masing kampung. KPU Kerom juga nanti akan berkoordinasi dengan DPMK dan juga distrik-distrik yang melaksanakan pemilihan kepala kampung serentak, yaitu KPU akan melaksanakan sosialisasi yang kami akan laksanakan kepada pemerintah kampung dan juga panli atau panitia pemilihan di setiap kampung. Namun yang menjadi kendala untuk KPU sampai dengan saat ini yaitu menyangkut masalah pendanaan, sehingga kami berkoordinasi dengan DPMK dengan distrik. Kalau mereka punya kegiatan, kita akan selip di situ untuk melakukan sosialisasi kepada pemerintahan distrik, pemerintahan kampung, dan juga panitia pemilihan kampung yang akan melaksanakan pemilihan serentak kepala kampung pada bulan Desember nanti. KPU akan terus-menerus menjalankan sosialisasi terhadap Desa Peduli Pemilu dan Desa Peduli Pemilihan untuk bagaimana memberikan pendidikan demokrasi atau politik kepada masyarakat menuju pelaksanaan pemilu serentak 2024 dan juga pemilu serentak pemilihan pilkada, dalam hal ini pilkada bupati dan juga gubernur. Jadi pengertian dari tujuan untuk pelaksanaan Desa Peduli Pemilu yaitu membangun kesadaran politik masyarakat agar menjadi pemilih yang mandiri dan rasional. Terus yang kedua yaitu mengedukasi masyarakat dalam memfilter informasi sehingga masyarakat tidak mudah termakan isu hoaks terkait kepemiluan. Itu tujuannya. Menghindari masyarakat pada praktek politik uang yang sering terjadi pada pemilu dan pemilihan. Terus tujuan yang berikut, meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi pemilih dan membentuk kader yang mampu menjadi penggerak dan pengunggah kesadaran politik masyarakat di lingkungannya masing-masing. Itu untuk tujuannya. Sedangkan tanggung jawab KPU Kabupaten Kota yaitu membantu koordinasi antara KPU Provinsi dan juga KPU Pusat. Yang berikut, membangun jaringan dengan pemerintah daerah, LSM, agar program tersebut dapat berkelanjutan. Jadi setiap tahun kita akan menyusun program dan kita menyampaikan itu kepada pemerintah daerah, LSM maupun media massa, media cetak.
Yang kami sudah lakukan sementara ini yaitu pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini bertujuan untuk bagaimana memvalidkan data yang di setiap kampung, baik itu yang meninggal, pemilih pemula, maupun purnawirawan dari TNI Polri, dan juga pemilih yang terdaftar sebagai pemilih tetap namun dia sudah diterima menjadi anggota TNI atau Polri, maka dia itu akan dikurangi, terus yang purna akan ditambahkan menjadi pemilih aktif. Itu yang sementara ini KPU Kerom lakukan. Jadi untuk pemilihan lokus-lokus untuk tempat untuk dijadikan sosialisasi atau relawan, yaitu lokus-lokusnya itu daerah yang konflik bencana. Terus pelanggaran pemilu tertinggi yang terjadi pada saat pelaksanaan Pileg lalu 2019, dan juga pemilu partisipasi rendah, daerah yang berpartisipasi rendah, yaitu lokus-lokusnya. Macam contoh di sini yang berisiko tinggi itu kita ambilnya Baburia, terus ambilnya Skopro karena berbatasan langsung dengan negara tetangga. Itu akan rentan terjadi konflik pada saat pelaksanaan pemilu. Terus partisipasi rendah itu macam di sekitar daerah Toe, karena kurang adanya sosialisasi yang baik kepada masyarakat, sehingga lokus itu yang kita ambil sebagai titik untuk sosialisasi. Sedangkan anggota-anggotanya yang nanti direkrut dari setiap kampung untuk menjadi relawan peduli pemilu itu tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan juga kaum disabilitas. Kaum disabilitas itu mereka akan, dan juga ini mereka itu akan menjadi corong bagi KPU dalam mensosialisasikan tahapan pelaksanaan pemilihan maupun pemilu 2024. Dan juga mereka membantu KPU dalam mensosialisasikan tahapan pelaksanaan pilkada serentak besok, pilkades bulan Desember yang nanti akan dilaksanakan. Mungkin itu sasaran KPU untuk melakukan sosialisasi dan juga membantu pemerintah daerah, dalam hal ini DPMK, dalam pelaksanaan pemilihan kepala kampung serentak atau pilkada serentak.